yang namanya penyakit itu disebabkan oleh multi faktor. Akan lebih baik kalau kita melawan si penyakit ini adalah dengan multi komponen. Nah, multi komponen ini ada di mana? Ada di herbal. Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama saya Lambang di Medical Talk. Nah, di Medical Talk kali ini saya ingin membahas terkait pengembangan obat herbal. Tapi saya nggak sendiri nih Sobat Sehat. Saya didampingi oleh seorang narasumber hebat dari PT Soho Global Health Tbk, yaitu Bapak Dr. Rafael Aswin. Selamat siang Bapak, apa Selamat kabar? siang. Puji Tuhan, kabar baik. Oke, terima kasih ya Pak sudah bisa menyempatkan waktunya untuk bisa kita bincang-bincang nih di Medical Talk. Ya, terima kasih. Pengembangan obat herbal. Obat bahan alam atau obat herbal adalah obat yang mengandung bahan aktif yang berasal dari tanaman. Obat herbal atau yang akrab disebut jamu merupakan warisan leluhur bangsa Indonesia yang patut dibanggakan. Sejak dahulu, obat herbal dipercaya masyarakat berkhasiat untuk menjaga kesehatan tubuh. Namun demikian, seiring perkembangan sains dan teknologi, kini obat herbal perlu dikembangkan dan dioptimalkan dengan memperhatikan keamanan, manfaat, dan kualitasnya. Sinergitas berbagai pihak baik pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas lain perlu dimaksimalkan untuk pengembangan potensi obat herbal di Indonesia melalui riset yang berkelanjutan. Nah, kita mau masuk nih ke diskusi kita dengan Bapak Aswin. Nah, ada beberapa poin ya Pak ya. Nanti kita mau lebih mendalami lagi nih terkait pengembangan obat herbal Siap. gitu. Nah, saya kan pernah baca-baca ya Pak, Ya, menurut data-data yang ada itu memang di Indonesia ini ada sekitar 30.000 lebih lah tanaman-tanaman ini bisa dibilang tuh bisa dijadikan suatu obat gitu ya Pak. Dan itu memang sudah jadi warisan ya dari nenek moyang yang turun menurun itu dijadikan obat. Kemudian memang itulah yang dinamakan obat herbal gitu. Nah, menurut Bapak Aswin sendiri, sebenarnya potensi obat herbal ini ke depannya tuh seperti apa sih Pak? baik. Terima kasih. Jadi, berdasarkan dari data, ya, data dari LIPI yang saat ini sekarang berubah nama menjadi BRIN, itu setidaknya ada 30.000 spesies tanaman di Indonesia yang potensi untuk dikembangkan menjadi satu obat. Namun saat ini baru sekitar mungkin 800 ya yang digunakan sebagai produk-produk apa produk herbal ini seperti jamu, dan mungkin sekitar 30 yang digunakan sebagai produk untuk obat herbal terstandar. Nah, sehingga di sini kalau kita lihat dari potensi yang ada, potensinya masih sangat besar. Sangat besar ya. Ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau melihat dari hasil riset dari Kementerian Kesehatan, Riskesdas tahun 2018 itu menunjukkan bahwa lebih dari 59% masyarakat di Indonesia itu mengkonsumsi jamu. Gitu. Gitu ya. Bahkan dari konsumsi jamu itu lebih dari sekitar 95% sendiri itu memanfaatkannya bukan hanya sebagai promotif tetapi juga sebagai bagian dari medikasi uh, untuk pengobatan begitu. Jadi memang potensinya tuh untuk lokal, untuk global tuh sangat luas ya ke depannya Betul, ya. betul. Jadi bisa dikatakan bahwa potensi herbal ini sangat besar ke depannya. Oke, oke. Oke, tadi kita sudah tanya ya terkait potensi-potensinya. Nah, untuk mengoptimalkan nih Pak potensi-potensinya tadi, nah Sobat Sehat juga mau tahu nih aspek penting yang Siap. dibutuhkan apa aja sih untuk mengembangkan obat herbal ini? Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat menarik. Jadi dalam pengembangan produk herbal ini kita harus memperhatikan tiga kaidah, ya, tiga kaidah utama yang ini biasa juga di Badan POM menjadi parameter yang dievaluasi, yaitu masalah safety. Safety ini adalah masalah keamanan, kemudian
efficacy. Efficacy itu adalah kebermanfaatan. Dan yang ketiga itu adalah masalah quality, mutu. Nah, ketiga faktor ini dipengaruhi oleh berbagai hal dalam proses pengembangannya. Salah satunya adalah bahan baku. Nah, bahan baku sendiri dalam herbal itu merupakan pemilihan bahan baku itu sesuatu hal yang sangat challenging. Karena apa? Herbal itu challengingnya adalah satu adalah masalah kontinuitas. Ya, kontinuitas dari pemasok atau kontinuitas dari bahan baku yang ada. Dan yang kedua adalah konsistensi dari kualitas. Nah, konsistensi ini sangat dipengaruhi oleh apa? Cara tanamnya, kemudian dipengaruhi oleh cuacanya, dipengaruhi oleh bibitnya, proses pasca panennya, dan juga proses ekstraksinya untuk mendapatkan ekstrak. Nah, itu menjadi satu perhatian bagi kita ketika kita mengembangkan produk herbal ini. Oleh sebab itu, dalam hal ini Soho mengembangkan pendekatan yang kita sebut pendekatan seed to patient. Seed to patient itu adalah pendekatan di mana kita mengontrol mulai dari pemilihan bibit unggul. Ya, mulai dari bibitnya, kemudian cara tanamnya, kemudian pasca panennya, proses ekstraksinya, kemudian proses formulasi, proses produksi, dan juga kita lakukan beberapa uji preklinis, itu juga kita lakukan secara terstandar dan terukur dan dikontrol dengan baik untuk memastikan bahwa produk kita benar-benar berkualitas, mempunyai kemanfaatan yang bisa kita pertanggungjawabkan dengan baik, dan tentu saja konsistensi dari produk yang ada, kualitasnya itu selalu konsisten. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, jadi memang harus sinergis ya Pak tadi ya, safety, efficacy, dan juga quality ya. Betul, Jadi betul. memang harus sinergis, nggak bisa tuh cuma salah satu ya Pak ya. Betul, Jadi betul. memang harus ketiganya ya. Oke. Nah, kalau untuk hambatan atau kesulitannya nih Pak, nah kan biasanya pastinya nih dalam proses pengembangan obat herbal ini kita menemukan nih beberapa hambatan atau Ya, tantangan ya gitu ya, kan, entah kecil entah besar gitu. Nah, kira-kira tuh apa aja sih Pak hambatannya tuh? ya. Jadi kalau kita bicara tantangan atau challenge dari pengembangan produk herbal ini, tentu saja banyak bisa kita sampaikan. Ya, pertama adalah tadi sudah saya sampaikan, pertama adalah masalah safety, efficacy, dan juga quality. Itu juga menjadi tantangan pertama kali dalam pengembangan. Kemudian ketika mengembangkan produk ini, di tim di R&D itu harus bisa mengembangkan formula yang bisa dikembangkan menjadi produk yang massal. Sesuatu hal yang manufacturability-nya itu harus diperhatikan. Kemudian selain itu juga harus mempunyai produk, ketika produk baru maka harus ada innovation content-nya. Jadi harus inovatif. Nah, terkait dengan inovatif ini juga tentu saja kita juga harus memperhatikan beberapa aspek. Aspeknya adalah masalah dari sisi efficacy misalkan. Nah, efficacy ini sangat dipengaruhi pada saat ketika kita memilih jenis tanaman apa yang akan kita gunakan. Nah, tentu saja di sini kita perlu dasar literatur yang kuat. Nah, terkait dengan herbal ini kita juga banyak tantangan adalah belum banyak herbal, terutama herbal asli Indonesia, yang memberikan informasi yang detail terkait dengan efficacy, safety, quality, terkait dengan apa kemanfaatannya, kemudian bagaimana kalau dikombinasikan dengan beberapa herbal yang ada. Nah, itu menjadi tantangan tersendiri ketika kita mengembangkan. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya produk itu juga harus memperhatikan consumer acceptance-nya. Nah, apakah produk yang kita kembangkan yang inovatif ini konsumen diterima dengan baik atau tidak? Nah, ini perlu kita pertimbangkan. Tentu saja perlu pendekatan, misalkan ada market test gitu ya. Kita harus dapatkan consumer insight dari berbagai sumber. Kemudian berikutnya adalah masalah waktu. Ya. Dari semuanya itu waktu jangan lama-lama. Kalau kelamaan tentu saja
sudah kedahuluan sama kedahuluan. kompetitor yang Oke, ada. iya betul. Dan semuanya itu dalam pengembangannya harus comply pada Harus comply. regulasi. Betul. Ya. Nah, regulasi ini kebetulan saat ini Badan POM, Kementerian Kesehatan sangat mendukung ya terkait dengan regulasi yang ada. Baru saja juga bahkan pemerintah baru saja peraturan pemerintah mengeluarkan peraturan tentang jamu ya, penguatan jamu ini peraturan yang baru saja di tahun 2023 ini. Kemudian sebelumnya juga ada beberapa peraturan yang mendukung terutama terkait dengan TKDN. Tentu saja ini akan mendukung dari industri herbal di Indonesia untuk mengembangkan supaya ada keberlanjutan, supaya ada sinergi dengan petani-petani di Indonesia. Dan ini adalah menjadi tantangan bersama. Nah itu menarik juga tuh Pak. Jadi sekalian tuh. Jadi kebijakan pemerintah pun juga sekarang udah sangat mendukung ya untuk Iya, pengembangan obat herbal saat ini gitu ya. iya betul. Namun masih tetap menurut kami dari industri ya perlu ada beberapa afirmatif ya, kebijakan yang afirmasi terutama terkait dengan masalah klaim, termasuk juga terkait dengan promosi, itu juga perlu pengembangan lebih lanjut. Dan kami berharap dari sisi industri regulasi semakin ke depan semakin berpihak itu kepada industri herbal dan tentu saja tanpa mengesampingkan kebermanfaatan dan juga mengesampingkan kepentingan dari konsumen. Semua pihak ya di aspirasinya diterima dengan baik. Gitu. Jadi memang sudah kerjasama yang baik ya antara industri, kemudian pemerintah sendiri sudah saling ini ya Pak ya, saling mendukung ya gitu. Jadi harapannya ke depannya nanti semakin tiap tahunnya itu Indonesia pun potensi tadi itu semakin mengglobal, semakin mendunia gitu ya Pak ya. Betul. Oke. Nah, minat masyarakat juga sangat tinggi nih Pak terkait penggunaan obat herbal gitu ya untuk medikasi. Kemudian industri-industri farmasi di Indonesia juga cukup kejar-kejaran ya, semakin pengen berkembang lah gitu ya obat herbalnya sendiri. Nah, untuk PT Soho Global Health Tbk sendiri komitmen dan mungkin inovasi ke depannya untuk obat herbal itu apa saja sih Pak kalau boleh dijelaskan ke Sobat Sehat? Baik, terima kasih. Jadi Soho Global Health ini adalah perusahaan lokal ya yang sudah go public yang mempunyai komitmen penuh dalam pengembangan produk-produk berbasis natural atau herbal. Jadi sesuai dengan purpose atau misi dari kami itu adalah menjunjung kepedulian pada kehidupan manusia sebagai prioritas kami yang tertinggi untuk memuliakan Tuhan Yang Maha Esa. Sementara visi kami itu adalah kita ingin menjadi pionir, ya. Kita ingin menjadi leader di bidang industri farmasi yang berbasis natural ini. Nah, terkait dengan itu, mungkin pertanyaannya adalah kenapa kok Soho tertarik, gitu ya, ke herbal ini? Nah, ini juga melalui perjalanan cukup panjang juga, terutama dari visi dari owner kami, gitu ya. Nah, salah satunya adalah aspek yang perlu diperhatikan adalah menyadarin bahwa yang namanya penyakit itu disebabkan oleh multifaktor. Nah, karena multifaktor, mungkin akan lebih baik kalau kita melawan si penyakit ini adalah dengan multikomponen. Nah, multikomponen ini ada di mana? Ada di herbal, ada di natural. Karena di dalam natural itu kita ada bukan hanya zat aktifnya, mungkin tidak hanya satu, mungkin ada beberapa yang diharapkan bisa saling sinergis untuk melawan penyakit tadi itu. Itu adalah salah satu inspirasi dari
owner ya dari Soho dalam hal ini, dan tentu saja kami juga melihat potensi memang herbal ini sangat baik, sehingga kita tim di Soho ini berusaha mengembangkan herbal ini dengan pendekatan yang saintifik gitu. Jadi bukan hanya yang sifatnya herbal yang dasarnya hanya turun temurun empiris ya jamu, tetapi kita melakukan pendekatan saintifik begitu. Sehingga harapannya apa? Semua produk-produk yang kita kembangkan itu semuanya ada evidence base-nya. Jadi Ada. meningkatkan kepercayaan masyarakat juga ya Pak ya? Betul. Jadi supaya apa? Supaya tadi yang masalah safety, efficacy, dan quality itu kita bisa jawab dengan baik. Begitu. Untuk memastikan bahwa produk-produk kita ini adalah produk yang eh, berkualitas, ya, yang unggul, yang diharapkan bisa dimanfaatkan oleh pasien atau masyarakat dengan baik untuk baik itu sebagai promotif, baik itu sebagai eh, untuk pencegahan maupun juga untuk mensupport pengobatan dari penyakit yang diderita oleh para pasien atau konsumen kita. Oke, luar biasa. Oke, tadi Bapak Aswin juga sudah memaparkan ya terkait komitmen, visi misi dari PT Soho Global Hall Tbk ini yang sangat mulia gitu ya Pak. Nah, saat ini nih Sobat Sehat penasaran nih, makin penasaran apa sih yang menjadi kontribusi obat-obat herbal yang diciptakan oleh PT Soho Global Health Tbk ini Pak? Ya, baik, terima kasih. Kontribusi Soho tentu saja banyak ya. Dan kebetulan kami baru saja juga mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan pada Hari Kesehatan Nasional HKN 2023, yaitu berupa penghargaan karya anak bangsa. Dan penghargaan karya anak bangsa ini berkat karena kita berkat inovasi kita, setidaknya tidak kurang dari 37 produk inovasi kita, inovasi herbal ini yang tercatat di e-katalog Green, e-katalog inovasi. Kemudian penghargaan karya anak bangsa ini juga penghargaan yang sebelumnya kita juga pernah dapatkan di tahun 2017. Berkat 2017 waktu itu karena kita mempunyai pendekatan seed to patient di dalam pengembangan kurkuma kita. Jadi kita seed to patient itu kita mempunyai kebun juga, kebun riset yang ada di Sukabumi, dan kita kelola dengan pendekatan kolaborasi dengan akademik dan juga berkolaborasi dengan petani binaan kita. Nah, selain itu terkait dengan kontribusi Soho, mungkin saya bisa jelaskan beberapa produk ya yang selama ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Pertama adalah selama COVID-19 ya, selama pandemi kita ada produk imbus ya, ada imbus, ada imbus force. Nah, ini salah satu andalan Soho, dan produk ini benar-benar selama COVID itu banyak dicari karena memang produk ini bisa membantu ya menjaga daya tahan tubuh, hingga kita bisa bertahan terkait dengan COVID-19. Nah, kemudian kita juga baru saja launching terkait imbus yang lainnya, varian yang lainnya, yaitu kita sebut sebagai imbus CAF. Nah, kenapa kita mengembangkan itu? Karena pada saat ini kita banyak polusi udara yang cukup kurang mengganggu gitu ya. Kemudian banyak batuk-batuk gitu ya, makanya kita mengembangkan imbus CAF ini. Kemudian kita juga punya produk kurkuma ya. Nah, ya, mungkin Soho bisa juga disebut sebagai King of Kurkuma ya, karena kita mempunyai produk range kurkuma itu sangat banyak gitu ya, mulai untuk anak-anak, ya, remaja maupun juga untuk dewasa. Nah, untuk anak-anak kita punya ada kurkuma plus, kemudian kita punya susu juga kurkuma plus milk.
Nah, kurkuma plus range ini juga membantu penanganan stunting begitu. Nah, kurkuma yang kita gunakan itu juga kurkuma organik, di mana seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kita mempunyai kebun riset. Nah, kebun riset yang ada di Sukabumi ini, pendekatannya kita lakukan adalah pendekatan seed to patient, yaitu kita mengontrolnya mulai dari pemilihan bibit, di mana pada saat awal pengembangan ini kita berkolaborasi dengan Balitro, yaitu untuk mendapatkan bibit unggulnya. Saat itu kita dapat punya 4 bibit unggul, ada Kursina 1, Kursina 2, 3, dan 4, ada 4. Kemudian kita tes di kebun riset kita ini dan ternyata varietas Kursina 2 adalah yang terbaik. Sehingga ini yang kita kembangkan lebih lanjut, kemudian kita ajarkan pada petani dan akhirnya itu menjadi saat ini menjadi suplai dari produk kita. Nah, Kursina 2 ini salah satu yang tersertifikat organik. Jadi kebun riset kita ini sudah tersertifikat organik dari Innovis. Kemudian berikutnya kita juga punya produk yang ini cukup membanggakan ya, yaitu Gastin Force. Nah, Gastin Force ini adalah produk herbal gitu ya, obat herbal terstandar yang masuk ke dalam konsensus pengobatan IBS dan functional dyspepsia dari Persatuan Gastroenterologi Indonesia. Nah, ini sesuatu hal yang membanggakan gitu ya. Tidak semua obat mungkin belum ada mungkin ya obat herbal ya, kategori herbal yang masuk ke guideline pengobatan. Dan itu ini juga bisa menjawab tantangan selama ini dikatakan bahwa obat herbal itu tidak digunakan oleh para HCP, practitioner medis. Ternyata produk kita itu bisa masuk di situ dan bisa dimanfaatkan untuk terapi pengobatan. Dan masih banyak lagi ya Pak Dan tentu produk-produk saja lain masih ya. Jadi ya mungkin banyak kalau produk lain. dijelasin satu-satu mungkin Ya bisa panjang nanti waktunya. Iya. berhalaman-halaman ya Pak Kita ya. ada diapel Oke. ya untuk diarea. Ini juga obat herbal standar. Kita punya laksing, kita punya lelap. Nah, lelap ini banyak digunakan selama pandemi. Rupanya banyak orang yang sulit tidur. Nah, lelap ini banyak digunakan. Gitu. Memang sangat inovatif ya dari segala aspek mungkin dari segala sisi bisnisnya ini juga cukup komplit ya Pak Iya, ya iya gitu dan betul. Soho pun juga akan terus berinovasi terus menerus jadi nggak mungkin itu aja jadi Betul. terus berkembang untuk mencapai nih potensi yang ingin dicapai tadi gitu ya Pak ya. Iya, betul. Pak Sobat Sehat kita juga sudah dengar ya dari Bapak Aswin sendiri kaitannya PT Soho Global Health Tbk ini sungguh memang komitmennya, konsistensinya dan juga terus berinovasi terkait potensi pengembangan obat herbal ke depannya. Ya, Bapak Aswin, tadi Ya, kita sudah komplit banget ya mendengar paparan dari Bapak dari mulai potensinya apa saja, kemudian aspek-aspek pentingnya juga apa saja sudah disebutkan dengan jelas ya Sobat Sehat, kemudian hambatannya, kemudian kita juga mendengar jelas juga dari PT Soho Global Health Tbk ini kedepannya tuh seperti apa itu sudah sangat jelas sekali. Nah, ini yang terakhir nih Pak dan ya. mungkin menjadi statement closing juga nih untuk sobat sehat supaya lebih apa ya mereka akan lebih trust lagi gitu ya. Nah, harapannya nih dari Bapak Aswin sendiri untuk masyarakat dan juga untuk praktisi medis nih Pak di Indonesia dalam penggunaan obat herbal saat ini. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin saya awali dengan harapan dari kami terkait dengan praktisi kesehatan, gitu ya. Mungkin selama ini banyak praktisi kesehatan masih ragu, gitu ya, terkait dengan obat herbal ini, karena obat herbal biasanya dianggap klaimnya banyak sekali, kemudian evidence-nya juga nggak jelas, kemudian eh, secara kualitinya juga belum tentu konsisten, karena seperti yang tadi saya sampaikan tadi adalah masalah safety, efficacy, dan masalah quality. Nah ini
eh, memang bisa kami pahami gitu ya, kenapa mereka cukup meragukan masalah obat herbal ini. Namun kami yakin kalau misalkan produk berbasis herbal atau natural ini, jika sejak awal pengembangannya sudah menggunakan pendekatan saintifik, kemudian dalam prosesnya kita juga melakukan pendekatan yang saintifik, ya. Jadi pada saat awal kita memilih jenis herbal yang ada, itu kita sudah melakukan pendekatan berbagai literatur jurnal gitu ya. Kemudian pada saat pengembangan formulanya kita juga melakukan pendekatan dengan saintifik ya, stability-nya seperti apa. Kemudian pada saat proses produksinya menggunakan fasilitas GMP yang terkontrol, sehingga kita bisa pastikan bahwa produk yang dikembangkan herbal ini kalau dikelola dengan baik, harapannya itu kualitas ya, kualitasnya itu konsisten, efikasinya bisa dibuktikan secara baik dengan adanya evidence base, kemudian dan tentu saja masalah safety-nya, keamanannya juga bisa dipastikan aman karena formula yang dikembangkan juga dilakukan uji-uji semacam itu, uji toksisitas, baik itu akut maupun subkronis. Jadi semoga para praktisi kesehatan tidak ragu lagi ya menggunakan produk-produk herbal, terutama produk dari kami dari Soho, karena produk dari Soho kita pendekatannya pendekatan saintifik dan juga pendekatan evidence. Jadi hampir semua produk-produk kita ada evidence base-nya. Kemudian masyarakat juga ya, kami berharap juga masyarakat tidak perlu ragu ya mengkonsumsi produk herbal ini. Memang produk herbal ini awalnya adalah dari jamu ya yang turun temurun begitu ya. Namun kalau produk herbal yang dilakukan pendekatan secara saintifik dengan pendekatan evidence based, kami yakin mempunyai kebermanfaatan yang sangat baik dan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan swamedikasi gitu ya, bisa langsung mengkonsumsi produk sesuai kebutuhannya, baik itu sebagai promotif, baik itu sebagai pencegahan maupun juga sebagai membantu proses pengobatan, sehingga tidak usah ragu menggunakan produk-produk natural, produk-produk berbasis herbal. Oke, jadi sobat sehat jangan ragu lagi ya mulai sekarang kalau misalkan mau swamedikasi untuk memilih obat herbal. Nah, pastikan bahwa memang obat herbal itu sudah melalui proses-prosesnya ya Pak ya, dan memang sudah pengembangannya pun sudah sinergis antara industri farmasi dengan pemerintah, itu juga pastinya untuk meningkatkan pengembangan, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat gitu ya Iya Pak ya. betul, karena dalam pengembangannya kita akan melakukan pertama ada studi literatur dulu. Dari studi literatur kemudian kita kembangkan studi formulasinya. Formulanya kita kembangkan. Tentu saja sebelum menggunakan formula kita memilih bahan baku itu ya, bahan baku yang terstandar. Kemudian berikutnya kita ada uji ya, ada uji toksisitas, uji preklinis gitu ya, untuk memastikan bahwa formula kita ini formula yang aman dan mempunyai efikasi yang baik. Dan juga, ya, dan untuk terkait dengan mutu, untuk memastikan kualitasnya ini tetap konsisten, kita harus lakukan uji stabilitas. Jadi kita pastikan bahwa produk, kalau produk kita ini harus selama dalam masa penyimpanannya, misalkan produk kita shelf life-nya 2 tahun, kita pastikan bahwa selama 2 tahun itu kita pastikan adalah produknya adalah masih aman dalam batas yang kita klaim. Dan satu hal lagi, Soho dalam produk-produk yang ada, kita bukan hanya masalah efikasi, safety itu, kita juga perhatikan terutama produk-produk yang dikonsumsi untuk anak, dikonsumsi yang untuk misalkan sirup dan sebagainya, itu juga kita pastikan
dari sisi sensori organoleptiknya. Jadi sensori organoleptik kita pastikan adalah rasanya tetap konsisten, aromanya tetap konsisten, untuk memastikan bahwa jadi dalam rentang waktu shelf life itu produk kita bisa dikatakan taste-nya, aromanya masih belum mengalami perubahan yang signifikan atau bisa dikatakan stabil. Jadi tetap konsisten secara mutu. Oke, baik, sudah sangat komplit dan detail ya Sobat Sehat, poin-poinnya dari Bapak Aswin ini udah makin kita bertambah lagi nih ilmunya Pak terkait pengembangan obat herbal saat ini gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Aswin sudah meluangkan waktunya, suatu kehormatan bagi kami Medical Talk bisa ngobrol nih secara kupas tuntas terkait potensi pengembangan obat herbal di Indonesia gitu ya Pak ya. Ya, baik, sama-sama. Oke, baik kita tutup ya Sobat Sehat. Jadi jangan lupa bahwa kita masih punya topik-topik lain, medical talk lainnya yang menjadi bahasan-bahasan yang menarik pastinya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe tentunya. Baik, sampai jumpa. Salam sehat.